revitalisasi bangunan. Jadi rumahku bisa direhab, itu dibangun ya dah ya. Oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif. Berapa udah dapat bantuan dah? 1,250. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sanak bersuah balik Jo Yuan Tabuzer, Yuan Tagia Burak Sarangi. Kini Yuan sedang di Bukit Tinggi. Tapeknya di rumah udah Ermitos. Kau udah? Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Sehat dah? Alhamdulillah. Beliau owner, pemilik, pelatih dari grup musik Sandiko. Sandiko. Dah, di mana lokasi rumah udah kau dah? Kau di Kambiang 7 namanya kau Jon. Di Kambiang 7. Kambiang 7. Daerah Kamang. Daerah Kamang. Nah, berapa lama udah tinggal sekolah? 3 tahunan lah. Wih, 3 tahunan. Sebelumnya? Sebelumnya di Buki itu lah banyak, sampai di Tembok paling lama lah. Oh, ngontrak rumah lu? Ngontrak rumah. Kok lah baru rumah, Pak? Alhamdulillah. Perjalanan panjang tuh, mah. Dah, sabana tujuan kini nyo tahu banyak tentang udah mitos ya Sandiko. Cerita tidak perjalanan udah berkesenian dari Muabara sih udah. Kalau berkesenian lah sejak ketek sana aja nih, mungkin sejak SD. Pas suka seni yang berbau seni lah. Apapun seninya, umpamanya melukis, menulis puisi atau ya main alat musik gitu. Cuman itu kalau dulu tuh kan zaman susah aja nih. Iya. Zaman susah, mencari alat musik aja susah dulu ya. Cuman berangan-angan. Jadi pertama kali alat musik yang bisa udah mainkan dulu tuh seruling yang gitu. Iya. Kakak dia membawa tuh dia beliau kan ndak jauh bunyi dipinjamnya nak murah kan. Jadi dia andoknya di lemari itu tuh. Itu tuh dari apa tuh di Solunto di Sikalang lah mau. Sikalang, desa Sikalang. Pas ban apanya tuh seruling tuh. Bawa lari jauh-jauh ke Rimbo. Jangan terdengarnya kan. Atau babunyinya. Bunyi dewa. Dia nak bunyi dah. Cari nadanya. Bisa lah. Itulah tanda dia. Iya. Besok tampak juga dia kan. Itu kelas berapa udah tuh? Kelas 5 SD sampai SD. Oh, masih SD lah gitu SD, ya. Ya. Terus? Tuh semenjak itu udah berpikir untuk bisa membuat ya. Yang mau maklum lah anak-anak cari lo. Tapi bukan di situ membuat ya. Lah pindah ke Lintau kelas 6 SD, pindah ke Lintau, pindah ke kampung ya. Udah asli kampung Lintau ya. Lintau. Oke. Itu di Lintau otak kanal lah suliang tuh balik acara membuat ya. Kecil orang jo basi yange. Cari talang lu. Di situ kebetulan banyak lo talang kan. Cari talang. Coba buat. Sembarang nada aja Jan. Pokoknya bunyi. Bisa menghasilkan suara gitu kan. Tuh dalam muda tuh kakak punya gitar. Dia kan udah pandai gitar loh. Jadi yang kakak kok suka beli alat musik tapi dapat punya kawan lu deh nyo. Oh, punya kawan lu dia. Kawan. Jadi ndak rancak bunyi deh gitu. Atau jadi waktu itu TV cuman ada satu-satunya ke TV desa. Iya. Oh, untuk TV bersama desa. Begitu acara musik tuh gue tuh 6 garis. Bagi keripis sekali kan. Patandoi itu. Itu itu gunungnya tuh udah catat tuh. Akor-akor. Berarti udah lo nguasai hal-hal itu waktu kita. Halo lay. Cuman mencari tangan pemain gitar saja. Oh, mencari taruhnya tangannya. Batanduan dewa. Batanduan. Siko. Tuh. Ini telinga, nyobain main. Dia gitar coba. Mau aja kan tuh. Waktu itu enggak salah dapat kunci A, D, E. 3 akor tuh. Coba cari lagu. Wah. Ada pe. Tuh, nanti lonjol ya kok. Nanti dia kok. Itu udah beranian sekali. Kok ada lagu ada. Ini lagu. Banyak udah pe lagu dah kan. Untuk feeling awak harus kuat kan. Iya. Feeling. Situlah mulai bisa main gitar. Udah pindah ke sekolah ke SMP ke
Tanjung Palu. Tanjung Palu. Tanjung Palu. Di Tanjung Palu tuh jadi penduduk situ tuh tahu udah bisa main sudiang, ikutlah grup Kasidah. Oh, grup Kasidah dulu di sini. Dilibatkannya ikut grup Kasidah. Lah sekian perjalanan lo jam kelas 2 SMP udah pindah ke Lintau. Pindah ke Lintau. Dulu udah cukup cerdas kok, John. Sekolah gue waktu di Tanjung Palu mungkin orang di tempat kos tuh cukup disiplin lah. Ya. Umumnya ya 3 besar lah tadi situ. Tiba di kampung sendiri, Lamburadul. Punya Pak Lamburadul kah? Uru-uru. Lamburadul kan. Kedua sekolahnya boleh Jan. Oh iya. SMP waktu itu udah berulang. Tibonya sekitar dari Siko ke jalan kaki dari Siko ke Baso itu lah. Oh. Jauh aja no. Jauh. Jalan kaki tuh ke sekolah. Ya kira tamat juga SMP tuh. Tapi di samping itu udah paling suka melatih kawan gua. Oh, malah sama-sama kawan dilatih ya? Iya. Kawan waktu itu kan sangat nggak ada orang yang pandai berkeliling main gitar, udah suka warna tuh mengumpulkan kawan-kawan di sekolah buat vokal grup. Bakarang-karang sih seorang tuh di kampung model itu pulau waktu SMA di kampung bulan puasa kampung kawan buat skenario membuat sendiwara. Iya. Skenario pilih cewek-cewek dan rasanya rancak di kampung jadinya bintang udah jadi aktor pelatih sekali. Oh, sempat bermain sandiwara kan? Sempat tuh beko siap rayo tuh buat tagaan pentas di pemuda tuh. Iya. Dalam pentas orang bayi masuk kan kasih itu waktu tuh hiburan kan ada Jan. Iya. Tuh buat tagaan lah band di kampung tuh band Cakcus. Mana mau bandnya? Cakcus. Simbol apa Jana? Dari seng buat. Oh, dari seng buat. Berarti lah kreatif juga dulu kok. Nah, terus seng buat. Jadi alat seadanya lah. Seadanya. Senar gitar tuh ndak sagak kari, jauh-jauh ikut kan. Pokok tersiksa tapi dek karyati kan. Iya. Jadi jual lah. Sempat lu manggung sampai ke Sumpur Kudus. Tapi indahnya waktu itu John. Waktu bambunya ke pelosok-pelosok amin. Awak disambui di masyarakat situ di Banten Kambiang. Oh, begitu sambutan mereka ya. Sambutan mereka. Nah, dari SMP udah ke sekolah ke SMA di Lintau. Oh, di Lintau. Masih di Lintau. Iya. Di Lintau masih beraktivitas. Kawan-kawan di sekolah, membuat grup lo kami. Yang lucunya dulu tuh Jone. Listrikku kalau nado leh. Iya, Jaki. Tuh kalau ada acara apa pinjam tuan saji tuh. Oh, tuan saji pinjam. Orang mau saji tuh semangat lu tuh. Oh di kampung lah ada band kan gitu. Iya. Perlu tos. Masa dulu kalau band ada di kampung berarti itu lah hebat. Hebat dulu tuh. Jadi artis itu tuh mana-mana itu minta tangan orang dah. Entah lu, nah dulu lucu aja nih. Labi bahan gua babuek aja seorang dia pentas tuh. Lagu Inggris ya kan, lagu Barat. Pandai saya lah. Pandai banyak juga I love you kan, yes no aja. Itu tuh ada bayaran ndak? Bayar ya. Barat tuh biasanya. Waktu tuh bara lahnya. Ya cukup itu ongkos soto. Ya untuk senang-senang pokok happy. Ada lah gitu ya pokoknya. Tapi ndak apa lah gitulah. Nah lanjut perjalanan udah dari SMA, udah tadi kama. Setelah SMA udah ke IKIP UNP gini. IKIP ya? IKIP. Jurusan musik? Jurusan musik. Nah di situ. Tamat tahun mana udah di IKIP dah? Tamat tahun 92. Oh 92 udah tamat. 92 udah tamat. Nah dari IKIP kemudian udah baru hijrah ke Buki atau Pak Acar itu? Sampai udah bisa menagaan sebuah sanggar grup musik Sandiko. Di IKIP tamat IKIP dulu. Jadi kebetulan ada kawan gue dari Bukit Tinggi. Pai lanyo mencari udah ke Lintau. Oh sudah tamat kok? Iya. Ada sanggar yang pertama di Bukit Tinggi kan sanggar Saliguri. Jadinya ada pemain itu tuh. Ditawarinya udah untuk main musik. Ya saben
dia nggak bisa ada main talempong. Ya. Gampang nyebung aja kan. Oh, udah lu bisa lah main Kalau talempong. bisa lah. Oke. Susunannya sama aja pianonya aja kan. Hmm. Air coba lalu. Itu perhatian orang main tuh Ya. kan. Yang yang harus dicari dari cara orang main musik kah, alat musik. Sebab di KIP udah nak pernah belajar main talempong, karena musik ya, musik modern ya. Musik modern sih. Kedua dulu di musik tuh John, yo bara bui alat musik. Oh, oke. Bara bui. Sehingga kadang-kadang awak ada kesempatan ada yang enggak gitu kan. Iya. Kemudian belajar lah udah di sini. Belajar di situ cari lihat karakter cara menokok orang kubaa gitu. Kan tokonya wak cari Iya, talempong kan. Kalau baluri-luri saja lun main talempong mulai. Ya mulai tuh gitu. Sampailah main lo dari situ. Bisa lo main talempong, canang, gandang, tambu, segala macam kan. Situ lah kayak pengalaman dari Sanggar Saliguri tadi. Oke. Yang untuk tradisinya. Yang tradisinya. Nang Sandiko bilo udah tagaan sebenarnya. Kalau sejak Cerita dulu awal kisah Sandiko udah aku sampai gitu. bantu di udah gitu. Pertama dulu di sekolah SD negeri Empek Baleh di tembok bencana. Di Bukit ya. Di Bukit. Udah tuh jadi pemain organ tunggal Oh, sempat main organ tunggal kayak ya. Organ tunggal. Atau adalah kepala sekolah Eko almarhum Bu Wirda yang minta latihan paduan suara lu. Ada lomba paduan suara. Ada tunjukan dia ada kakak IPA, kebetulan majalah di situ. Ada suami dia lah, kan. Nah, ya udah jalan situ lah, selesai itu. Tuh kepala sekolah meminta ingin beliau ada tim kesenian di sekolah itu. Tapi ndak ingin ada drum band doh. Bu ingin ada tradisi, kan. Musik talempong lah Bu. Jadi, gitu. Tahun 2003 nggak salah. Jadi lama latihan di situ. Tibalah kecintaan nama ada jen melatih anak-anak, antusias anak-anak, mencelik semangat anak-anaknya latihan. Itu tiap hari dah latihan Jan. Nggak kenal waktu libur. Bayangkan Jan tuh. Jangan anak ya. Jangan anak pulang sekolahnya hanya buat nasi tadi itu. Sudah sholat kami sama-sama, makan sama-sama, berlatihan sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Nggak ada waktu libur. Hari Minggu, bulan puasa. Paling-paling liburnya pas rayo. 3 hari sudah rayo. Itu hanya latihan atau memang ada persiapan acara? Latihan saja. Oh, latihan saja. Nah, itu orang heran kadang-kadang. Kok amus mitos model itu gitu. Waktu itu honor bara deh Jan, 150.000. Sebulan Jan, enggak sekali pertemuan aja. Sebulan. Sementara tiap hari kok ya. 150 kali 30, bagi 30. Hai, mana tahu semuanya. Atau jadi Sinan cikal bakal di situ. Jadi ada event pedati dulu pertama kali. Oh ya, pedati ya, festival pedati di Bukit Tinggi. Tahun 2000 sampai itu tahun 2005 lupa dah ya. Jadi tiap sekolah tuh harus menampilkan kesenian. Jadi di pedati itulah tadanga deh orang perisata. Weh buat anak-anak gue main, gitu. Dihubungi waktu itu Pak Emil Anwar ya, pemerhati seni. Apa bandanya? Respon mananya. Jadi sejalan pada itu diutuslah anak-anakku ke Padang untuk tampil di Taman Budaya. Oke. Utusan Bukit Tinggi. Waktu gadang itu Jan. Selama aku ndak punya niat apa-apa, cuman ingin anak-anakku tahu dengan ternyata ada apresiasi orang. Tiba dia di Padang di pendopo itu kan harus JR lu. Iya. Musik. Waktu itu masih Daam, Pak Asnam Rasid. Iya. Begitu mencari anak-anak aku apa tak kajinya.
Ku pangan anak-anak ko, cik beliau. Dah budi begitu tuh. Ku gilo terus, ya kan? Om bagi proyek, ya kan? Gila mau letos, on bulan lain, ya kan? Ku ambil percaya gua. Penutupan temu karya taman budaya Indonesia. Oh iya. Itu penutupan. Oh itu bangga, bahan seorang suado nonton be, gitu. Iya. Sekian lama malah Sekian lama. Menjelang pada itu 2 bulan sudah tuh, 3 bulan dia teleponnya dia am. Terus bisa engkau padang ini mengatur am, kau ada undangan festival di Jakarta. Weh, banget tio. Iya. Baiklah ke Padang hari Minggu tuh. Waktu itu ada acara di apa tuh di Taman Budaya. Kondangan tos. Payang ku hari Selasa hari Suak biayai dulu, beko tu itu diganti orang. Kalau mau aku, mau sore apa gini. Jadi dah. Pailah ke Jakarta. Jo Sandiko. Ndak, seorang baru. Oh, udah seorang. Nah, pai ana mau tuh. Tiba penyuluhan dari juri-juri itu ya. Anak ke dia punya. Jadi di situ memang juri-juri itu technical meeting lah. Technical meeting. Ya gila arahan kau nyengin anak-anak festival musik tradisional anak-anak Indonesia. Ya. Tahun 2009 waktu itu John. Tahun 2009 tuh lah selesai itu. Telepon ndak sama dia. Bagus dah am. Yang ku kerajaan lah aja kan, aja lah aja. Penggarap musik kong. Senang hati kong ke Jakarta kan tuh John dah. Jangan ke Jakarta tapi Padang juga lah. Lah bahagia nak. Bahagia sangat itu. Anak-anak tuh tambah semangat John. Lasa-lasa lah musik kong. Pondak am. Jadi tu besok mbok ke Bukit. Mau cari canggih beliau ko. Oh. Semangat beliau ko jangan. Gua sekali baju anak tos. Gua baju penampilannya, gua baju kontingennya, buatnya jas, semi jas. Buat lah, buat. Itulah tibul sebelum ke Jakarta kan di karantina di Padang lu. Ya. Ditampilkan lu. Diundang lah di daam ko para seniman. Itu sebelum anak-anakku tampil disambuin di daam tuh. Dan tidak menjual kecap dan doa kan. Cuman kalau ada ingin mengkritik kok silakan kritik setelah anak-anakku tampil. Tampilan anak-anakku. Dah cari ke belakang, dah budi di samping pentas, menangi beliau. Mencari anak-anak. Selesai anak-anak ko. Abi dia merang. Dari Mevri lah tunjuk tangan. Ambo nak mengkritik dah. Nanambo ingian, baap penampilan di Siko, model itu lo tampil di Jakarta. Jangan diubah seketek jo, amak datanya ko segala macam. Kecil dari. Artinya seniman saat itu sangat apresiasi terhadap itu. Akhirnya berangkat ke Jakarta. Berhasil di Jakarta. Di hari ketiga, kami tampil dari ketiga Jan. Anak-anak udah suruh nonton. Udah rugi lah nyoba nonton. Yalah. Kebudayaan daerah lain kan. Di orang setengah kan dia anak. Kan mental tuh aja. Ya. Anak-anak udah enggak dong. Nyoba bantu anjing paburu wah. Malajang-lajang nyoba ingin ketampil lo kate tuh. Nah, jadi tibolan nyu tampil. Waktu itu dagi apanya judul Cik 23. Iya. Dek nak tahu judul lah gua. Musik gua gitu. Bagian mau Cik 23. Iya. Soalnya anak-anak acok metong model tuh. Iya. Cik 23 aja ada di toko bawah kan. Cik 23 aja lagi judul. Akhirnya lah tampil anak-anak gua. Orang antusias, banyak orang awakku mencari anak-anakku ke belakang, memalu, banyak nangis John. Pada musik anak-anakku, musik segar gitu kan. Dah amgo deh, udah pun labaan mau tuh, bahagia tuh, mencari orang yang membawa awak gitu, merasa bangga gitu kan. Itu biarlah, ndak perlu kalah menang gitu. Di bok selari itu dek dak amgo.
walaupun tidak ada dananya untuk itu, dibuatnya anak-anak PW jalan ke Ancol. Oh, refreshing Pak ya. Racing. Pokoknya apa senang jadi kalian, Pak bangga. Sebelum itu adalah kejadian Cik John. Sudah anak-anakku tampil, udah dicari di orang Kementerian Sekretaris Negara, Seknek ya. Ya. Ditanyanya, ini dari Sumatera Barat ya Pak? Ya. Gini Pak, kami suka melihat penampilan mereka, kami akan undang. Oh. Buat tawaran lah ya. Ya, 17 Agustusan di Istana Negara. Wih, main ya. Amin, itu udah terlalu banyak berharap. Iya, iya. Lapailah jalan anak-anak kok. Panitia telepon-telepon. Karena ke pengumuman lah. Iya. Oh, sudah jalan-jalan kok. Iya. Atau? Ganti baju je anak tu di bus. Tiba di GKJ itu tuh. Gedung Kesenian Jakarta. Iya. Pengumuman lah. Iya, awak yang unggul. Dapat waktu itu penyaji terbaik, kan yang paling tinggi penyaji terbaik. Oh, yang penyaji terbaik. Kemudian? Terus penata musik terbaik. Penata musik terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tuh, senang latih. Bahagia. Baik ke Buki. Jadi yang undangan Seknek tadi, dapat? Batu gue tunggulah. Tayo tidak. Cuman udah mau deh saja. Jadi nak jadi menjadi orang punya respon baik untuk. Ya, betul. Tidak peduli udah kok jadi atau tidak, yang jadi respon orang positif. 3 bulan atau sebulan sudah tuh tiba surat dari istana. Itu melalui gubernur, melalui wali kota, baru ke sekolah, dinas pendidikan lo baru ke sekolah. Wah, jadi aja kan. Walaupun anak-anak balik, anak-anak latihan itu kok. Tanggal sekian kami mau melihat persiapan ke orang istana kan. Tidak salah 7 orang gitu. Bawa mencari anak-anak bawa. Sampai akhirnya mereka kemarin. Sampai waktu itu kepala istana tuh tidak salah Bu Ade nama. Mencari anak-anak latihannya jangan menangi. Tidak nyangka ibu nak kalian kayak gini aja. Kalau tahu akhirnya, kalau tahu kayak gini kalian yang harus tampil di Istana Bogor sekarang. Oh, ada pertunjukan di Istana Bogor. Iya. Berarti saat itu akhirnya udah dengan adik-adik anak-anak tampil di acara Tribalagus. Iya. Dah. Di sampai itu saja. Apos kama saja kok Sandiko lah Pak udah. Kalau acara-acara besar mungkin banyak aja. Cuma ke luar negeri kan baru tak agak-agak aja. Paling jauh baru ke Malaysia. Ke Malaysia? Ya. Alah. Itu tahun mana dah? Tahun 2010. Apa acara itu tuh? Pesta Gendang. Oh, Pesta Gendang. Ada yang lain? Kalau untuk Indonesia mungkin adalah cara-cara gadang, kementerian, istana lah. Istana lah. Dan masih eksis sampai kini kan? Maksudnya? Eksisnya? Eksisnya untuk kalau di masa COVID mungkin ada undangan lain dona. Laijo. Mentas. Laijo. Penutup NMTQ nasional tak? Oh iya. Sandiko ya. Sandiko. Dan masih ada event-event ketik yang ikut. Iya, acara undang tahun patang 2 kali Sandiko diminta diundang. Jadi berapa orang anggota Sandiko dah? Kalau anggotanya mungkin sekitar 5 alian kalau kumpulan sadojan. 5 balik orang. Dan itulah itu yang paling lama berapa tahun orang di Siko? Dari kelas 3 SD sampai lah kuliah selama semester barani jenuh. Artinya memang mereka bertahan pasti karena ada kenyamanan. Iya. Dan memang itu kan tergantung awak lah, dah. Tergantung. Membuat mereka bisa bertahan, dah. Dah. Kini usia termuda pemain di Sandiko. Usia termuda kini sekitar kelas berapa ya kini? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Anak-anak SD nak ada yang minat lah. Kebetulan kalau dulu udah di SD jana. Ikutlah generasi ke-8 ini kejan. Generasi ke-8. Ya. Dari tahun 2003. 2003. Artinya memang banyak yang cewek. Ya, rata-rata cewek pemainnya. Itu dari nol sadonya tuh, Jan. Artinya mereka tidak mengetahui musik. Ya. Sama sekali enggak ada. Jadi awak gampang bentuk karakter tadi. Itu cek pertanyaan, manga udah makin namo Sandiko. Aku adalah sejarah kecil-kecilannya Jan. Jadi waktu ke Jakarta. Ke Jakarta yang dibawa
pas 16 it. Jadi awak kan perlu nemu sanggar. Iya. Sanggar buka-buka lah buku BAM SD kelas sampai aduh pangulu Sandiko. Dah garis bawahi Sandiko tuh. Cali arti Sandiko. Namo kerancak Sandiko. Iya. Kira arti pas Sandiko. Ku pangulu pucuk. Para pengulu pucuk. Keren juga dah kan. Setidaknya Sandiko lah buktikan nyo berada di puncak, gini kan. Nah, perjalanan panjang dan ada cek yang menarik sana. Ternyata grup Sandiko salah sebuah grup di Sumbar yang menerima bantuan aircraft itu untuk apa tuh dah bantuan ini dah? Untuk revitalisasi, Jan. Revitalisasi bangunan. Bangunan. Jadi rumahku bisa direhab, itu dibangun ya dah ya. Dibangun. Oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif. Bara udah dapat bantuan dah. 1,250. Wah, kok isu yang beredar udah dapat 2M sih? 1,2 M 250. Nah, itu dalam bantuan kok apakah dalam bentuk PT atau ada? Wah, alhamdulillah enggak bantuan dalam bentuk PT deh, John. Kok alhamdulillah cak udah? Iya, kalau dalam bentuk PT, John, pasti gampang ya? Gampang, sulit, Pak. Pasti berputar-putar pengenawak tuh. Kajian beliau tuh cek kan? Kajian baliko cek. Iya. Berarti bantuannya dalam bentuk bangunan langsung. Langsung bangunan, beko di tendernya. Oh, mereka nender kontraktor? Iya. Langsung bangun. Oh, targetnya kan sampai bulan paling lama 6 bulan. Sebenarnya udah nerima bantuan tahun berapa? 2021 ke Patang, 2 tahun Patang harus John. Tapi ada pandemi, ada pergeseran. Nah, pemberian tahun terakhir dari kementerian bilo? Pemberitahuannya tahun Patang baru. Cuma Patang lah udah kirim surat jo sampai kapan masa penangguhan gitu. Biar awak ndak. Iya, kok kadang-kadang kalau ke Dipelo, kok banyak ke Dipelo, beko. Fungsi wak dulu? Iya. Ada prepare lah wak, nak. Iya. Nah, itu berarti yang dibangunnya bisa apa sih koda? Studio, ruang produksi, ruang recording, kantor, ruang tunggu, terus ruang ganti. Cukup aja diate dibuatnya. Jadi rumah kok ditinggian katanya, tapi otomatis kok harus diruntuhan dulu karena struktur bangunannya bukan untuk tingkek itu. Bukan. Nah, itu tuh udah bisa mendapatkan itu. Itu penting diketahui mungkin orang kok bisa ada link udah di kementerian. Enggak ada. Waktu itu ke kepala bagian kabit di bawahnya. Kabit waktu Bu Ningrum. Beliau kan acok membuka-buka apa kok internet. Dikirimannya Pak Mitos. Ini ada nih bantuan dari Kemenparekraf. Coba Pak Mitos. Mana tahu bisa. Saya lihat. Pertama timbul semangat. Iya. Tapi begitu kama mencari arsitek Kama baca. Oh, jadi rancang bangun pun awaknya dia untuk menyiapkan proposal awak. Itulah berbuat lah awal-awalnya lu. Itulah patah aja semangat enggak. Itu enggak lama tiba si Rustam. Rustam kok saya udah. Rustam MC yang Rustam Rusdi. Rusdi. Datang ingin tersuai udah. Aja Tam, marilah. Gitu. Tiba dia kemari. Tuh mau tahu banyak. Itulah baliklah ke Padang. Di Padang je tersuruh aja kawan. Ditanya aja Rustam udah Mitos tuh bantunya aduh enggak disampainya kan. Dia tuh ada kan. Itu mungkin nya membuat proposal. Membuat proposal untuk bantuan revitalisasi bangunan. Dia telepon lah Tam. Itu tuh dah aja kan. Iya Tam. Biar Tam tolong dah membuat proposalnya. Jadi beko udah tinggal cari apa selai. Arsitek selai. Jadi Tam bagilah apa beliau. Bahan profil ya. Profil sadanya. Lah dibuat Tam go, lah selesai pas MTQ nasional, dia kan membuat acara lah tuh. Iya. Aku dah tinggal melengkapi sih lah. Jadi mau Tam, jadi tuh apa leko arsitek leko yang ngelun. Arsitek lah. Iya, tas suwo jo kawan si Arsil.
main keyboard. Bro aja kan. Kok bro kok alun tapon ya. Ada si Boto itu mantap tuh bro aja kan. Ini merancang rumah wali kotanya tuh mah aja kan. Bisa tuh suara bro ya. Bisa. Soalnya dia di Pesate. Ya. Ya sampai sian aku menggali butik ya. Ada aja kan. Kok akhirnya ini nambah arsitek tuh ya, sampai jadi. Itu kita udah majukan proposal, berapa lama pemberitahuannya? Sebulan? 2 bulan? Udah kebetulan lah terakhir mengiriman John. Oke. Pamaunya hari Senin terakhir, hari Sabtu malam udah kiriman. Oke. Berapa lama sudah tuh dapat pengumuman dah? Sudah tuh udah berpikir dah. Desember, Februari tiba pengumuman, tiba WA. Baso proposal awak lolos seleksi. Ya lolos seleksi. Dan nanti selanjutnya kami akan melakukan verifikasi lapangan. Lah sampai orang tuh kemarin. Tiba orang tuh kemari. Itu menunggu lo sudah melakukan verifikasi lapangannya, tunggu lo 2 minggu lo. Mudah-mudahan lolos ya Pak. Kok Bapak dulu ndak sekalian 2 proposal ngajukan? Maksudnya Mbak, pengadaan barang sekalian ya. Waduh, pengadaan barang ya. Aduh, sedang itu aja lah gambung pada aja. 2 minggu tiba lah pengumuman. Keluar hasil. Untuk Sumbar Mas Oda saya saja. Udah ada Sapilin Animation cie, terus Andiko cie. Tapi Sapilin mungkin pengadaan barang kok, yang revitalisasi udah baru. 7 di Indonesia-nya ya revitalisasi. 7 di Indonesia. Udah provinsi mana? Morenim ada di DP itu. Oke. Terus di Papua ada di DP, udah jadi dia deh. Jadi mudah-mudahan dari 1250 pengaju. Mudah-mudahan lah segera itu dieksekusi sehingga tagak lah studio keren dari Sandiko. Wah, impian tuh John. Biasanya ya bukan biasa sampai kini. Ruangan sampai udah apa tuh? Ya sampai boleh saya lihat sana. Nggak ada AC. Sampai mana? Dah. Apa sih cita-cita atau harapan yang lo sampai dari Sandiko? Keinginan udah. Keinginan udah mana simple saja, Jan. Generasiku termotivasi, terinspirasi dan bisa apa namanya? Bisa anak-anakku merasa keren dengan tradisi. Merasa keren dengan tradisi. Ya. Nah, nggak K-pop udah. Yo gali awak ado deh John wah. Mengada gali orang John dan suaraan. Nah, aduh Cik Leda. Siapa orang-orang yang berjasa sebenarnya di Sandiko di luar DM Mitos yang rasanya bagi Uda sangat berjasa terhadap Sandiko gitu. Pertama kalau di Bukit Tinggi mungkin dari Dinas Pariwisata aja nih, terutama Pak Emir Anwar. Terus ada juga kawan-kawan yang seniman-seniman di Siko. Ada si Bambang, ada si Bos, ada si Arsil. Kalau di Padang tuh Jale ada Pak Asnam Rasid, ada si Kri Budiman, ada Pak. Artinya mereka tuh termasuk orang yang berperan membawa nama Sandiko ke tingkat nasional. Betul. Oke. Dan masuk si John Genci. Enggak lah. Setidaknya ambo termasuk orang yang pernah menjadi saksi ketika Sandiko tampil pertama di Padang. Iya. Artinya mengikuti saat itu dan itu luar biasa dan alhamdulillah masih konsisten sampai gini, masih eksis itu nak dah. Iya. Sebetulnya dalam berkesenian itu yang paling penting dah. Sana adanya Uda Mitos setidaknya Magia tahu bahwa di Sumatera Barat masih ada grup musik yang sampai detik ini eksis dan masih bertahan dengan cirinya dan terbukti pemerintah pusat pun lah memberikan perhatian yang luar biasa. Ada yang kau udah sampai enggak kira-kira untuk anak-anak muda kita atau seniman-seniman baru kabangki? Banyak sebenarnya ingin sampai aja ya. Kalau ditelusuri ke belakang udah basic udah kan enggak tradisi dah. Iya, udah musik barat. Kecium barat alah gitu. Iya. Cuman jauh lah dari musik tradisi dulu. Cuman membuat musik tradisi kok dek tangiang-ngiang waktu di kampung itu orang Barandai, orang Basalung.
Jadi cintailah musik tradisi, Pak. Kau kembangkan. Biar nak diambil dari orang. Diambilnya dari orang mereka heboh lah. Iya. Nah, itu jana. Setidaknya awak mulai dulu. Ya. Anak udah ke apa main musik ya? Ya, Baru orang dah. Anak bertiga anak tiga. yang main musik terus. Yang sebenarnya ketiga-tiga pemain musik. Oh, kan? mantap. Tapi kini berdua ndak lah dah Berdua ndak lah lah. pensiunnya lah honor di SMP, ada SMP Oh, lah ngajar pula. sampai 1 Teratang Kamang, ada yang di SMP sampai Asirazi. Gini kok acara apanya di acara perpisahannya diminta untuk main talempong, main gitar, main drum, yang paling ketek. Mudah-mudahan ada penerus besoknya dari mitos. Amin. Dah, makasih banyak dah. Sama-sama, Sukses Jan. tari untuk Sandiko. Amin. Mudah-mudahan selesai pandemi cepat untuk berangkat ke luar negeri. Amin. Laksana dari mitos dari Sandiko Bukit Tinggi lah hadir di Pot Bungo. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Laksana. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.